Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Bayu Prasetya. Nah, di video kali ini aku mau bahas mengenai ujian tulis mandiri. Jadi UTM ini merupakan jalur masuk sekolah vokasi UNS. Jadi khusus diploma ya, bukan sarjana. Nah, di sini aku udah membawa temanku langsung. Dia lolos jalur UTM Prodi D3 Bahasa Mandarin. Penasaran kan seperti apa sih jalur ujian tulis mandiri UNS? Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe biar aku makin semangat bikin konten. Langsung aja disimak di video berikut ini. Nah, di sini aku udah sama temanku, mungkin bisa kenalan dulu nih. Nama, jurusan, angkatan boleh. Halo, perkenalkan nama saya Amai Era dari program studi D3 Bahasa Mandarin untuk angkatan 2017. Jalur masuknya ujian tulis mandiri ya, UTM. UTM. Nah, Amai dulu dari SMA atau SMK nih? Dari SMK. SMK ya, jurusan SMK jurusan akuntansi. akuntansi ya. Oke, jadi Amai ini dari SMK jurusan akuntansi, kemudian masuk ke sekolah vokasi UNS lewat jalur UTM, ujian tulis mandiri. Nah, mungkin aku mau nanya-nanya nih. Baik. Kalau di UTM sendiri itu tesnya kayak gimana sih? Kalau untuk UTM sendiri tesnya tuh nggak berbeda jauh dengan SBM ya. Untuk pola tes-tesnya model-model gitu juga nggak berbeda jauh. Kayak ada psikotes, terus ada yang dasar-dasar tentang pengetahuannya gitu, saintek atau sosum. Berarti tetap ada ekonomi, geografi ya? Ada. Kalau untuk sosum, ekonomi, Geografi, sosiologi, sejarah. Ya. Sama yang TPA ya? Iya, TPA, TPA-nya. oke. Terus ada nilai minus nggak? Kalau untuk UTM nggak ada, jadi jangan takut. Jadi yang penting diisi aja semuanya. Oke, jadi Nggak pas kayak, dulu ya nggak ada nilai minus ya. Kalau Iya, sekarang tidak juga berpengaruh. nggak berpengaruh ke proses seleksi. Jadi misalkan kalian mau jawab semuanya itu nggak apa-apa, nggak masalah. Terus nih, biaya pendaftaran berapa sih pas dulu? Kalau pas waktu itu aku masuk itu 250 untuk biaya pendaftarannya, dan itu untuk 2 jurusan. Oke, jadi di UTM kita cuma bayar 250.000 dan bisa milih 2 jurusan. Betul. Nah, buat teman-teman nih yang belum tahu, jadi UTM ini peminatnya atau pendaftarnya itu nggak terlalu banyak, nggak sebanyak SBMPTN. Jadi bisa salah satu cadangan lah atau alternatif kalian yang ibaratnya masih nunggu pengumuman SBMPTN. Kalian bisa nyobain ujian tulis mandiri UNS buat sekolah vokasi yang ada di UNS. Nah, dulu kamu itu ngambil jurusan apa aja? Dulu itu aku ngambil jurusan D3 Bahasa Mandarin sama yang D3 akuntansinya, FIP. Cara belajarmu gimana sih, Mai? Kok bisa lolos padahal kamu kan SMK akuntansi nih? Kalau untuk cara belajarnya, waktu itu emang aku ikut bimbel buat ngejar yang SBM-nya dulu. Terus habis itu ternyata tapi selain SBM, info-info gitu, nyari-nyari info, dan kebetulan ada saudaraku yang ngasih tahu, "Mbak, kamu coba ikut yang jalur UTM-nya di UNS." Terus ya udah, untuk ada jurusan yang aku tertarik gitu. Akhirnya aku ikut. Untuk cara belajarnya sama aja kayak latihan-latihan soal aja, ngerjain latihan-latihan soal dari SBMPTN gitu. Jadi karena soal di UTM itu nggak jauh berbeda sama SBM, kalian itu bisa belajar dari soal-soal SBMPTN kayak gitu. Yang penting latihan-latihan. Berarti tesnya harus ke UNS langsung ya? Iya, tesnya di UNS langsung, dan itu juga untuk penempatannya juga kan dari sistem UNS. Oke. Jadi random ya, kita nggak tahu ditempatin di fakultas mana gitu. Iya, benar. Nggak tahu. Kalau dulu itu ngerjainnya pakai pensil kah atau udah komputer? Oh, kalau dulu itu masih yang manual, kita pakai paper, pensil iya. gitu. Jadi untuk kayak bulat-bulatinnya, menghitaminya itu benar-benar kayak harus teliti juga. Selain itu, tapi kita juga harus mempertimbangkan waktunya. Jadi selain harus teliti menghitamkannya, kita harus meminimalisir waktu gitu.
Berarti kamu dulu pas ngerjain UTM itu emang bener-bener kamu isi semua gitu ya, nggak ada satu nomor pun yang kosong. Iya, itu aku isi semua. Jadi aku tahu nggak tahu itu jawabannya, yang penting aku isi aja gitu. Karena siapa tahu aja kan betul ya ternyata. Iya, Ya. siapa tahu membawa keberuntungan. Oke. Terus teman-temanmu sendiri di jurusan banyak nggak sih yang dia dari SMK? Iya lumayan. Tapi emang rata-rata kan dari SMA. Ada sih yang dari SMK dan itu lewat jalur UTM juga. Oke. Jadi jalur UTM ini nggak menutup peluang buat kalian yang SMK terus SMA IPA atau dari jurusan manapun gitu. Karena UTM ini yang penting kalian bisa ngerjain soal dan kalian lolos kualifikasi dari hasil pengerjaan tersebut. Ya betul sekali. Nah, kalau UKT nih, UKT di D3 Bahasa Mandarin itu berdasarkan apa sih? UKT-nya itu kita berdasarkan penghasilan dari orang tua gitu. Jadi kan sebelumnya kita mengisi untuk penghasilan orang tuanya. Nah, itu nanti bisa diperhitungkan untuk UKT-nya. Jadi ya jangan misalnya nih penghasilan orang tua saya segini Kak, terus takutnya nanti UKT-nya mahal atau gimana, tenang aja. Nanti itu bisa dipertimbangkan gitu. Oke. Jadi untuk UKT jalur UTM itu memang berdasarkan penghasilan orang tua ya. Iya. Beda sama jalur seleksi mandiri yang dia udah dipatok ada batas minimalnya kayak gitu, teman-teman. Nah, buat kalian yang masih bingung tentang jalur UTM atau ujian tulis mandiri, bisa tanya ke Amai lewat DM Instagramnya apa, Mai? @amairara. @amairara. Ntar ada di sini, bisa di-follow, bisa ditanya-tanya kalau ada yang belum jelas di video ini. Mungkin itu aja dari aku dan Amai. Misal ada pertanyaan jangan lupa nggak usah sungkan, tinggal DM Instagram Amai. Itu aja dari kami. Jangan lupa like, comment, subscribe biar aku makin semangat terus belajar buat kalian. Jangan lupa ikut ujian tulis mandiri UNS biar punya cadangan lah gitu, karena kita nggak tahu kan SBM kita bakal lolos atau enggak. Itu aja dari kita. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Dadah.